Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Oh, udah kedengeran ya suara Ibu ya? Coba di grupnya, di grup kelasnya dikasih tahu teman-temannya ya yang bisa masuk sepet masuk karena sudah jam 7.38 nih. Kalau di jam Ibu HP. Zen, Yusita, Dini, Siti, Selin. Ini baru 20
sama Ibu ya, sama baru 20 yang gabung. Sambil kita menunggu yang masuk, Ibu mau tanya dulu nih. Halo, suara Ibu kedengeran nggak? Iya, Bu. Di sini ada yang sudah, Ibu kan waktu minggu lalu memberi contoh ya, kalian di mini akuarium itu kan harus ada unsur IT-nya gitu ya. Misalkan kalian ketika membersihkan atau menggantikan air, kalian menggunakan selang gitu ya. Kemudian di situ ada cara-caranya bagaimana supaya selangnya tidak kita tiup langsung dengan mulut kita gitu. Misalnya kalian menggunakan apa gitu. Kemudian ada yang membuat filternya misalkan atau ada yang membuat pompa. Di sini ada nggak dari yang hadir di sini? Ada yang membuat tidak di mini akuariumnya? Hello? Aliara, Arisa, Asia, Azkia, Chelsea, Pardana, Fatia, Haidir, M. Salman, Mustika, Naldo, Saifaifa, Rapsan, Randi, ada nggak di sini yang sudah membuat atau yang sudah biasa di mini akuariumnya sudah ada? Celina, Septi, Saya baru mau buat, Ibu. oh Yusita baru mau buat seperti yang bagaimana? Bikin selang gitu, apa sih? Kayak pompa air gitu. Ada yang sudah membuat belum di sini? Kalau yang aku mau belum, Bu. Padana belum. Yang lainnya? Aku belum, Bu. Aku juga belum, Bu. Naldo belum. Yang lain ada yang sudah? Berarti semua yang di sini pada belum ya? Halo? Belum, Bu. Gini ya, kita waktu gumit kita cuma setengah jam, gitu ya, cuma setengah jam karena waktu sesuai dengan jadwal konsultasi. Jadi manfaatkan waktu ini kalian untuk berkonsultasi gitu ya nanti. Nanti ada waktunya, diberikan waktu sama Bu Vita. Sambil kita nunggu, kita mulai saja ya. Bu Vita, mana Bu Vita nih? Hadir, Ibu. Hadir ya. Kita mau aja sambil menunggu yang pada masuk. Kita mulai acara gumit hari ini ya. Ibu mulai dengan kita membaca basmalah semuanya bersama-sama. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya di tanggal 3 Maret ini kita bisa hadir lagi di acara gumit di sesi yang ke-6 kalau tidak salah ini ya. 6 apa 7 gitu. Ibu lupa ada di modul. Di sesi sekarang itu sebetulnya ini adalah udah sesi refleksi ya. Jadi bagaimana hasil karya kalian selama ini PJJ ini, apa yang sudah kalian lakukan, apakah kalian sudah mulai membuat videonya gitu dan sebagainya. Itu di minggu ini adalah minggu terakhir ya untuk kelas kita. Karena kelas kita, kelas B dan C itu sesuai jadwalnya dengan jadwal yang ada di modul gitu ya. Kita minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita di minggu yang berkomunikasi minggu depan gitu ya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu minggu lalu kalau tidak salah Ibu sudah memperkenalkan PPL Bu Vira sama Bu Samia ke kelas 7B dan C. Betul tidak? Halo? Sudah, Bu. Nah gitu ya. Nah, mulai minggu ini
mulai minggu ini sampai PTS ya, kalian dibimbing oleh Ibu Pita gitu ya. Jadi bukan Bu Vira sama bukan Bu Samia gitu ya. Sekarang Bu Pita yang hadir. Tadi kemarin sudah memperkenalkan diri ya. Sudah memperkenalkan diri di grup WA. Nah, nanti di sini juga akan memperkenalkan diri, kemudian akan membimbing Gumit hari ini sampai konsultasi sampai kalian selesai nanti ya. Nah, dan di sini juga ada daftar hadir ya Bu Pita ya. Iya, Ibu. Udah di-share, Iya, Ibu. diisi ya. Daftar hadirnya diisi ya. Iya. Daftar hadirnya anak-anak isi. Kemudian kalau ada kendala dan sebagainya nanti ada sesi konsultasi sama Bu Vita ya. Baik, Ibu persilakan dulu sama Bu Vita untuk membimbing Gumit kali ini. Mangga Ibu persilakan ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk pembukanya dan perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, ini pertama kalinya kita ketemu. Karena pertama kali kita ketemu, jadi Ibu kenalan dulu ya. Nama Ibu Vita Mala Juliasi. Ibu sekarang PPL di sekolah kalian. Ibu dari Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Biologi. Nah, karena baru kenalan juga ya, Ibu juga belum kenalan nih sama kalian. Jadi kalau yang bisa on cam mungkin bisa on cam ya, biar Ibu tahu muka-muka kalian. Yang gimana nih cantik-cantiknya gitu. Sama ganteng-gantengnya anak kelas 7B sama kelas 7C. Karena ini baru masih sedikit aja, baru dari 27 dikurangin Ibu sama Ibu Ida, mungkin ada sekitar 24 aja karena Ibu ada 2 devis. Jadi mungkin bisa diajak lagi teman-temannya buat masuk Google Meet. Terus tadi udah dibuka sama Ibu, Bu Ida, katanya kalian masih kesulitan di kendala di teknologinya ya? Ada yang bisa jelasin nggak kesulitannya di mana nih? Mungkin dari Selina udah nyampe mana? Akuariumnya. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Bisa digambarin nggak kayak gimana akuariumnya? Ada ekosistem apa? Ada organisme apa aja? Terus pakai teknologinya apa? Ada satu tanaman di situ. Ada kerikil atau batu kecil. Terus ada 3 ikan terbuat dari plastik atau galon bekas kayak mineral. Tanamannya tanaman apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, makasih Selina. Terus lanjut mungkin dari Revala. Revala udah nyampe mana akuariumnya? Halo, Revala? Ya Bu, sama kayak tadi Selina Bu, baru kayak gitu aja udah selesai. Ya gimana nih? Bisa diceritain nggak kayak gimana akuariumnya? Kayak disimpan batu-batu kerikil, terus dikasih 2 ikan jenis gapi, terus ada kayak tanaman apa ya namanya, yang kecil-kecil gitu Bu. Oke. Kalau teknologinya pakai apa? Teknologinya Halo? Sebentar Bu. Iya. Oke, karena di sini masih pada terkendala ya di teknologinya, jadi mungkin Ibu mau ngasih tahu aja ya kalau teknologinya itu, misal kemarin udah dikasih contoh ya sama Wida mengenai yang pompa air. Terus mungkin ada kendala di kaliannya kayak keran-kerannya, Ibu juga sempat lihat itu mungkin kayak agak susah nyarinya. Jadi sebenarnya teknologinya itu kalian nggak mesti ngikutin sama persis kayak yang dikasih sama Ibu Ida atau yang ada di YouTube gitu. Mungkin kalian bisa cara mengurasnya biar lebih efisien dan lebih mudah bagaimana. Oh, bentar. Ini Zen ikannya
mati semua ya? Coba bisa diceritain nggak Zen gimana? Jadi gimana ya? Akuariumnya udah selesai, abis itu Ya. ditaruh ikan satu, abis itu mati, terus ditaruh lagi, mati lagi, ditaruh lagi, mati lagi. Jadi nggak berani naruh dulu. Kira-kira Zen bisa memprediksi nggak nih, kenapa ikannya bisa mati? Nggak tahu. Kalau Makanannya airnya gimana? teratur dikasih, airnya bagus-bagus aja nih. Atau mungkin bisa jadi lemnya belum kering atau airnya jadi hijau atau kayak gimana gitu. Enggak sih, Kalau biasa aja gitu. sirkulasinya, oksigennya gimana? Kayaknya itu deh. Nah, Soalnya ditaruhnya di kamar. taruhnya di mana? Di kamar. Kalau sirkulasi airnya ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, misalnya mati, dicari tahu ya kayak gimana nih oksigennya apa bagus atau enggak, atau jangan-jangan airnya ada mungkin kena lemnya belum kering jadi kayak ada racunnya buat si ikannya. Nah, kalau kayak gitu Iya. dicari tahu juga gimana sih kita bisa dapat oksigen yang baik buat si ikannya. Gimana coba? Paham nggak? Iya, Gimana paham. caranya Iya, nanti dapat oksigen yang baik buat akuariumnya? nanti bikin pompa airnya ya. Nah, selain pompa air, ternyata bisa juga oksigen yang baik untuk akuarium itu dari yang lain. Ada yang tahu nggak dari apa? Ada yang tahu? Gelembung, Bu. Nah, gelembung udaranya itu dari mana? Dari mana yo? Selain menggunakan teknologi kayak gitu, biar udara dalam akuariumnya baik itu juga bisa menggunakan tanaman air. Tapi di sini tanaman airnya perlu diperhatiin ya. Jadi tanaman air yang menghasilkan oksigen yang buat akuariumnya itu yang seluruh tubuhannya itu ada di dalam airnya. Pernah lihat nggak kayak yang di akuarium terus ada tumbuhan-tumbuhan air yang semuanya tuh ada di air gitu, kayak daunnya semuanya. Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Ya, jadi kayak misal itu tuh namanya hidrilla atau apa ya, kemarin tuh sword Amazon ibu cari, itu nanti si tanamannya bakal ngasihin oksigen yang mana itu bakal bagus buat ikan-ikannya. Jadi sesuatu itu sebenarnya bisa kalian akalin maksudnya, kayak sesuatu itu bisa kalian apa ya, nggak mesti selalu sama kayak yang di YouTube, tapi kalian cari tahu dulu dari si dasarnya itu apa gitu ya. Kayak yang sirkulasi air itu, sirkulasi air itu untuk apa ya, oksigen yang bagus untuk si ikannya. Nah, oksigen selain dari itu dari mana lagi? Dari tumbuhan kan ada gitu. Nah, terus kalau teknologi yang lainnya ada yang lain nggak selain pompa air gitu? Misal dari cara mengurasnya. Nah, kalau menurut Fardana ini Fardana Rizky kelas 7B kayaknya harus pakai filter air. Kalau Fardana gimana nih akuariumnya? Sudah pakai filter air kah? Akuarium aku nggak pakai filter air, Bu, soalnya ikan cupang. Oh, ikan cupang. Tapi nanti perlu diperhatiin ya, lama-lama kan ikan cupang bakal mengeluarkan kotoran, terus nanti lama-lama itu di akuarium itu bakal berlumut. Nah, nanti harus diperhatiin itu gimana caranya biar nggak berlumut atau airnya jadi warna hijau. Kalau Fardana gimana ininya akuariumnya? Boleh diceritain nggak kayak gimana akuariumnya? Akuariumnya pakai toples. Terus? Terus ada satu ikan cupang, Ya. ada tanaman mainan juga, sama batu-batuan. Terus ada lampu gitu. Oh, iya ya. Tapi di modul umumnya udah lihat belum ketentuannya gimana? Harus ada Iya, udah lihat. minimalnya gitu ya. Ya, kalau teknologinya pakai apa? Teknologinya mungkin pakai lampu, soalnya itu buat menerangi toplesnya.
Nah, ini juga mungkin ada miskonsepsi ya di kalian, jadi ada miss gitu. Teknologinya itu kalau bisa yang kalian buat sendiri. Jadi untuk keberlangsungan ekosistem yang ada di akuariumnya. Paham nggak nyampe sini? Ada yang mau bertanya nggak? Gimana sih Bu gitu? Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu misal kayak kalau lampu kan ya tinggal pasang lah, gampang gitu ya. Kalau yang di sini tuh maksudnya teknologinya tuh kayak gimana sih akuarium itu biar tetap bagus, biar tetap sehat tanpa membuat kalian tuh nguras akuariumnya terus-terusan gitu. Kan misal akuarium kalau nggak dikuras terus nanti bakal kayak gimana tuh kalau misalnya nggak ada teknologinya? Kalau aku Bu, kalau biar gak capek untuk nguras, Ya, kayaknya pakai ini Bu, bikin sirkulasinya Bu, disimpan box, terus dikasih busa, kasih selang, terus ada penyedot kayak gitu Bu. Jadi iya, airnya terus mengalir, terus kotoran-kotorannya diam di box itu, di busanya Bu. Kayak gitu. iya, benar-benar bisa itu bisa. Jadi teman-temannya juga bisa ya. Itu ada yang lain udah pada tahu belum yang kayak gitu? Coba diperlihatkan deh. Bu Vita suruh Oke, diperlihatkan itunya, ini akuariumnya. maksudnya akuariumnya ini ya Bu? Iya, yang barusan punya siapa? Revala siapa? Ya, Yang Rivala bisa diliatin nggak akuariumnya biar teman-temannya pada tahu nih. yang barusan pakai itu, pakai Cuman IT. Bu, yang disimpan boxnya itu pakai yang akuarium yang besar Bu, bukan yang buat tugas. Iya, ini mungkin bisa ini ya, disederhanain gitu gimana caranya nih. Mungkin Ibu bisa nunjukin sekarang kali ada yang belum tahu yang disebutin Revala. Hampir sama-sama ya. Ya. Ini Ibu share screen udah kelihatan belum ya? Ada. Ini kalau suaranya udah ada belum? Luplep. Suaranya luplep, nggak ada kecil. Suaranya nggak ada, sama videonya patah-patah. Oh iya ya. Patah-patah ya videonya. Nanti Ibu share linknya aja ya ke grup kelas mungkin ya. Nanti bisa dilihat karena waktu kita juga nggak banyak di Google Meet-nya. Karena setelah ini Ibu mau memperkenalkan modul seri 5-nya ke kalian. Karena udah harusnya sudah nyampe ke tes model ya. Jadi buat kalian yang masih kesulitan atau bahkan masih belum membuat akuariumnya, nanti bisa chat aja langsung ke Ibu gimana kesulitannya, kita diskusiin bareng-bareng. Nanti biar bisa lanjut ke modul seri 5. Ini tes model. Ibu boleh langsung dikenalin aja Bu modul seri 5-nya Bu. Gini ya, kalau kelas 7B dan 7C itu tes model itu sudah. Oh, sudah Ibu. Gitu. Iya, kita sudah dan kita sudah sebetulnya minggu ini harusnya refleks gitu. Yang seri ke-7 ya. Ke-6. Kalau yang Gitu. praktikum yang ini Bu, yang menggunakan minyak dan sabun apa sudah Bu? Nah, itu belum di minggu ini aja. Di minggu ini. Ya, soalnya gini, minggu depan kita sudah PTS nih. Minggu depan itu tanggal 8 sampai 13 itu sudah PTS. Jadi di minggu depan tanggal 8 sampai tanggal 13 anak-anak sudah harus mengumpulkan link YouTube yang diupload ke channel YouTube masing-masing gitu. Jadi
videonya itu mereka sudah membuat video, rangkaian video dari mulai awal, dari mulai latar belakang, kemudian alat dan bahan dan sebagainya, dari mulai pengumpulan bahan, pembuatan dan sebagainya, itu di satu videokan. Iya, Nanti mereka men-share ke channel YouTube-nya masing-masing. Nah, nanti linknya yang akan dikumpulkan gitu. Sehingga nanti ketika PTS mereka sudah selesai mengumpulkan link channel YouTube tersebut, baru bisa ikut PTS gitu. baik Ibu. Gitu. Nah, itu di minggu depan. Iya. Nah, kalau untuk yang untuk yang menggunakan deterjen dan sebagainya itu bisa di minggu ini. Ya, di minggu ini bisa. Jadi anak-anak kalian yang percobaan di minggu ini nanti yang akan diberikan oleh Bu Vita bisa kalian masukkan ke video kalian gitu ya. Nah, di sini nanti di video kalian itu sudah lengkap gitu semuanya, sudah ada di situ. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Mangga Bu Vita. Iya Ibu. Baik ya, Ibu langsung buka aja ya modulnya nanti yang akan Ibu share ke kalian. Sudah kelihatan ya? Sudah ada. Nanti modul ini juga kalian isi ya. Dari desain model akuariumnya, kalian foto. Terus Diperbesar? Bisa diperbesar? ya Bu. Nah, ini yang sudah ada, kalian tinggal masukkan ke sini gitu ya. Kan di GCR itu sudah Ibu kasih ya tugas-tugasnya. Nah, tugas yang kalian sudah kumpulkan di GCR ya, bisa kalian kumpulkan lagi di jurnal ini gitu ya. Di jurnal modul yang akan diberikan sama Bu Vita. Jadi tinggal copy paste aja. Kalau yang sudah ada, kecuali kalau yang belum kalian lengkapi gitu ya. Baik ya. Lanjut untuk kalian isi ini nanti kalian foto akuarium kalian, terus kalian ceritain sedikit ada hewan apa aja, terus tanaman apa aja, dan teknologi apa yang kalian gunakan. Kemudian tadi yang tes modelnya mungkin kata Ibu sudah, jadi kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada pengujian si akuariumnya. Jadi akuarium yang sudah kalian buat diuji dulu nih apakah akuarium kalian ini udah bagus atau belum dengan melakukan percobaan ini. Jadi nanti hari ke-1 sama kedua kalian lihat si kondisi airnya bersihkah, terus amati pergerakan ikannya, serta si buka tutup insangnya. Nah, buka tutup insangnya ini kalian cukup amati selama 30 detik. Nanti kalian lihat si buka tutup insangnya berapa kali per 30 detik ya. Tulisnya kayak gitu. Kemudian hari ketiga kalian kasih minyak goreng sedikit saja, 1 tetes saja minyak goreng bersih. Kemudian diamati dari hari ketiga. Terus mohon maaf ini ada kesalahan, jadi lanjut aja sampai hari ketiga, kalian amati seharian. Terus kalau udah diamati seharian, pada hari keempat kalian kuras dulu airnya. Kalian ganti airnya jadi air bersih lagi sampai hari kelima. Terus kalian amati lagi tadi airnya gimana, pergerakan ikannya gimana, sama gerakan buka tutup insangnya bagaimana. Nah, di hari ke-6 kalian membuat larutan dulu. Jadi kalian sabun cuci piring, kalian taruh dulu di 1 gelas air, terus kalian aduk-aduk, terus kalian tambahin 1 tetes tadi yang dari gelas itu ke akuariumnya. Terus amati selama 1 hari, kemudian pada hari ke-7 kalian bilas lagi dan diamati sampai hari ke-10. Nah, nanti hasil pengamatan kalian ditulis di sini.
Nah, setelah pengamatan kalian selesai, kalian nanti isi nih, dasarkan pengamatan kalian tuh pergerakan ikannya tuh lebih aktif di hari keberapa. Nah, hari keberapa tuh kalian perlakuannya apa gitu. Apakah ketika diberi minyak, atau ketika air bersih, atau ketika diberi air sabun. Begitu juga dengan gerakan buka tutup insangnya. Terus kalian amati juga apakah ekosistem yang di akuarium ini kalian tuh udah baik gitu. Atau bahkan nanti bakal tercemar lingkungan. Terus juga diceritakan di hari ke-10 itu gimana kondisi ikannya. Dan ceritakan juga apakah ada gangguan ketika kalian merawat akuarium kalian. Dan kelebihan dari akuarium sama kekurangannya. Terus kalian buat kesimpulannya gitu. Nah, nanti untuk bantuan gurunya kalian bisa baca di sini. Dan nanti juga ada latihan soalnya di bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau mau konsultasi lagi? Oke, penegasan aja mungkin ya Bu Vita ya. Ya, Ibu. Ya, karena waktu kita cuma seminggu lagi nih, minggu ini sampai minggu depan gitu. Jadi di situ mungkin jurnalnya khusus untuk kelas B dan C nanti agak diperbaiki ya, Neng. Iya, Jadi Ibu. di situ ada hari ke-10, nah itu kita persempit aja. Kita bikin 7 hari selesai gitu pengamatannya. Oke, Ibu. 7 hari selesai. Jadi minggu depan anak-anak ketika nanti mau mengupload videonya itu sudah ada data ini gitu. Jadi nanti anak-anak kalian jurnal ini nanti kalian boleh lampirkan fotonya ya di videonya. Seperti biasa di videonya itu kayak desain, gambar dan alat itu kan sudah ada di tugas 1 ya, di tugas 1 kalian, tugas 2 itu sudah ada. Nah, kalian nanti tinggal copy paste aja, pindahin ke jurnal ini gitu. Nanti jurnal ini formatnya nanti dikasih sama Bu Vita ya. Jadi kalian nanti tinggal mengerjakan, tinggal mengisi. Kalau misalkan di rumah tidak ada komputer atau tidak ada laptop, kalian boleh ditulis tangan ya. Boleh tulis tangan kemudian foto, kirim lewat GCR. Atau nanti pengirimannya terserah Bu Vita mau lewat Google Form atau apa, GCR dan sebagainya itu terserah ya. Kemudian kalau kalian menggunakan komputer, filenya bisa gitu ya dikumpulkan. Nah, untuk di videonya nanti kalian tampilkan fotonya saja gitu. Jadi nanti ketika minggu depan kalian memulai mengedit video-video yang sudah kalian kumpulkan, foto-foto yang sudah kalian kumpulkan, dibikin satu video itu kalian mulai deh minggu depan mengupload di channel YouTube kalian masing-masing. Nah, nanti linknya yang dikumpulkan. Gitu. Nanti kalau link sudah dikumpulkan baru kita akan PTS. Gitu. Baik. Ya, nuhun Bu Vita. Baik, Ibu. Nanti Ibu nanti akan Ibu kirim ya modelnya di grup kelas kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan dan langsung dikerjakan ya, karena memang waktunya tinggal sebentar lagi untuk PTS-nya. Karena sebentar lagi, jadi kalian harus benar-benar sudah selesai ya akuariumnya, harus diperhatikan lagi bagaimana sirkulasi di akuariumnya, bagaimana kebersihan akuariumnya gitu ya. Nah, untuk kebersihan akuariumnya selain pakai filter, ada yang tahu nggak pakai apa lagi? Mungkin Alia gimana untuk kebersihan akuariumnya pakai apa? Halo? Iya. Revala kenapa ngangkat tangan nih? Kalau ini Bu selain pakai filter, Ya. apa Bu biar nggak angkat apa namanya akuariumnya, misalkan kan kalau ngebersihin suka diangkat, dibuang, diisi lagi. Kan kalau gitu capek. Bisa Bu pakai kayak selang Bu. Terus Ya. kita sedot
sedikit sedot, terus nanti kalau udah keluar airnya tinggal di ini aja Bu, selang yang satu keluar, selang yang satu lagi kan masuk ke dalam akuariumnya. Nah, nanti ada kotoran kayak pupnya gitu. Di ini aja Bu, tinggal di kayak apa? Arahin ke itunya nanti kesedot sendiri Bu, kayak gitu Bu. Iya, itu bisa ya. Selain itu, yang lain bagaimana? Ya, Fardana gimana? Bu, saya mau nanya tapi bukan soal itu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kenapa, Fardana? Durasi videonya yang nanti di ke YouTube-in berapa lama, Bu? Nanti durasinya? Mungkin Ibu Ida yang bisa lebih tahu bagaimana, Ibu? Iya, iya. Kalau sekarang itu mengupload video ke YouTube itu tidak bisa lama kayak dulu ya, gitu. Seperti Ibu juga mengupload video rekaman-rekaman Gumit kita itu kalau yang lebih dari 1 jam itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi sesingkat mungkin lah, kalau bisa misalkan durasinya 7-11 menit itu udah selesai gitu ya. 7-11 menit itu sudah selesai. Jadi gimana caranya kalian cut itu dibikin kecil gitu ya. Kalau Ibu biasa pakai KineMaster kalau biasanya Ibu. Kalau video pembelajaran kalian bebas boleh pakai aplikasi apa aja. Yang jelas satu video itu kalian boleh ngupload, boleh sambil bicara dan sebagainya, boleh pakai bahasa Inggris sesuai apa yang desain alat dan bahan itu kan dari bahasa Inggris juga disuruh ya, mendesain alat dan bahan gitu. Nah itu boleh ditampilkan tugas kalian. Aku mah desainnya mau pakai yang tugas bahasa Inggris, ditampilkan di video itu boleh. Sambil misalkan di situ kalian mau sambil bicara gitu ya, pakai bahasa Inggrisnya juga, atau misalkan kalian mau pakai tulisan, bebas. Mangga. Yang jelas Ibu akan menilai sesuai dengan apa yang ada di tampilan tersebut gitu. Kalau tampilannya bagus berarti nilainya akan bagus ya. Tapi kalau misalkan tampilannya hanya seperti sekilas saja dan tidak ada ininya intinya hanya memperlihatkan ketika membuat video ketika membuat mini akuariumnya saja, masukin pasirnya, masukin ininya aja, itu tidak lengkap gitu ya. Nah di sini di videonya itu dari mulai latar belakang yang tahapan kita aja dari awal ya, dari modul sesi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 semuanya dimasukkan ke situ gitu. Jadi gimana caranya bikin videonya yang singkat, padat tapi jelas gitu. Atau kalian mau sambil ngevlog bicara boleh ya. Yang jelas durasinya jangan terlalu panjang aja. Karena susah dan lama juga sih kalau ngupload ke YouTube gitu ya. Jangan diusahakan aja, kalian mah nggak aja coba-coba. Misalkan kalian coba bikin durasi 15 menit. Apakah susah nggak menguploadnya, atau misalkan saya 20 menit ternyata bisa Bu, ya mah nggak gitu. Ya, itu aja mungkin. Ya karena Bu, mungkin misalkan videonya 1-5 menit itu boleh nggak, Bu? 1-5 menit. Boleh-boleh aja, asal isinya lengkap. Gitu. Ya, jangan 1-5 menit cuma isinya cuma gini aja. Masukin pasir, kasih air, kemudian ikannya dimasukin, udah aja. Gitu ya. Nah, sekarang yang Ibu perhatikan yang di GCR itu yang sudah mengumpulkan yang tugas 3. Ada yang mengumpulkan itu hanya video ketika kalian mau masukkan alat bahan-bahannya gitu. Hanya itu saja. Jadi sebetulnya nanti yang kalian kumpulkan itu kalian rangkai menjadi satu video gitu. Yang dari awal sesi 1 sampai sesi 6 itu gitu maksudnya. Ya, yang jelas harus lengkap aja isinya. gimana, Fardana, sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas. Ya, karena waktunya juga sudah habis ya, barangkali kalian untuk kelas selanjutnya. Ibu ingatkan lagi, jadi kalian akuariumnya sekarang harus sudah benar-benar beres ya, udah ada teknologinya, sudah sirkulasinya bagus, terus kebersihannya juga bagus. Pokoknya kalian kalau ada masalah, dilihat dulu akar dari masalahnya itu apa, terus
ada penyelesaian lain enggak gitu selain cara-cara yang udah ada di YouTube gitu. Nah, kalau masih kesulitan, kalian bisa langsung tanya ke ibu atau mungkin ke ibu Ida juga. Jadi biar kita diskusiin bareng-bareng ya. Ini pokoknya jangan malu nanya ya. Jadi Ya, harus aktif ya. ya harus aktif. Kalau Dan untuk Zen tuh, Bu Vita, untuk Zen Ya, itu kan ikannya pada mati semua. ya, Nah, kan di minggu ini kita mau mengerjakan yang tugas jurnal itu. ya, Yang tugas jurnal di situ kan ada percobaan menggunakan air sabun gitu ya, air deterjen. Jadi untuk Zen usahakan beli aja ikan yang murah saja ya. Ada yang 1000-an juga ya. Ada yang 1000-an. Bahkan kalau Zen di sekitar rumahnya ada selokan, itu biasanya ada ikan-ikan kecil, boleh Zen ambil dari situ ya. Jadi supaya tidak menambah lagi biaya gitu. Karena di sini di proyek ini ada batasan biaya 25.000 gitu. Jadi nah, untuk rincian biaya kalian boleh tampilkan di video tersebut ya. Di video tersebut. Rincian biaya yang digunakan untuk proyek kalian itu berapa gitu. Itu boleh ditampilkan di video nanti terakhir gitu. Ya, mungkin itu. pokoknya ibu ingetin lagi jangan malu buat nanya biar nanti nggak kesusahan kalian di akhirnya ya. Mungkin ibu sudah disudahi bu? Iya, mangga udah jam 8.18. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Untuk sesi konsultasi hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Semoga kalian juga sehat-sehat terus, semangat terus ya belajarnya walaupun dalam keadaan online harus tetap semangat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak sudah gabung. Bu Vita, Ya, rekamannya Ibu. udah dimatikan? Rekamannya udah dimatikan?